الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rangka membahas Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-149, yaitu jahiliyah. Arti kata jahiliyah ialah keadaan manusia sebelum datangnya hidayah dan nabi. Kata dasarnya adalah al-jahlu, yang berarti tidak tahu atau bodoh. Mengikut pendapat Al-Isfahani, al-jahlu ada 3 bentuk, yaitu pertama, tidak punya ilmu; yang kedua, meyakini sesuatu tetapi realitanya berbeda dengan apa yang diyakini; yang ketiga, melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, sama ada ketika melakukannya dia mempunyai keyakinan yang benar atau salah. Contohnya, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Jahiliyah, kata jahiliyah diulang 4 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 154, surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 50, surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 33, dan surah Al-Fat, surah yang ke-48 ayat 26. Di dalam Al-Quran, perkara-perkara yang dikaitkan dengan jahiliyah selalunya teruk, sehingga tidak boleh dilakukan atau diikuti dan mesti dijauhi. Perkara-perkara itu adalah sangkaan jahiliyah, dhannul jahiliyah. Maksudnya ialah keraguan kepada Allah. Keraguan inilah yang dialami orang munafik setelah tentara muslim kalah dalam perang Uhud. Selesai perang, mereka tidak dapat menikmati rasa mengantuk seperti yang dirasakan oleh orang yang kuat imannya, karena mereka bingung, cemas, khawatir, dan bersangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka yakin kemenangan kaum musyrik dalam perang Uhud menunjukkan agama Islam sudah berakhir. Mereka adalah orang yang ragu-ragu. Apabila terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan, muncul sangkaan-sangkaan buruk kepada Allah. Inilah yang diterangkan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 154. Kemudian hukum jahiliyah, hukmul jahiliyah, maksudnya ialah hukum-hukum selain yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 50 dengan berkata, pada ayat ini Allah mengingkari orang yang tidak mau mengikuti hukumnya yang jelas atau muhkam,
yang meliputi semua bentuk kebajikan dan melarang semua bentuk keburukan. Kemudian orang itu malahan berpindah mengikuti pendapat yang dibuat oleh manusia, mentaati keinginan-keinginan dan juga istilah-istilahnya yang tidak bersandarkan kepada syariat Allah, seperti hukum-hukum buatan orang jahiliyah yang penuh dengan kesesatan dan kebodohan, karena mereka membuatnya berdasarkan pendapat dan keinginan pribadi mereka. Sebagaimana hukum-hukum yang dipakai oleh kaum Tatar dalam masalah politik kerajaan yang dibuat oleh Genghis Khan, di mana dia membuat kitab undang-undang yang bernama Yasik. Di dalamnya terdapat aturan-aturan campuran yang diambil dari hukum-hukum yang beragama, seperti hukum Yahudi, Nasrani, Islam dan lainnya. Di dalamnya juga terdapat banyak hukum yang diambil dari pendapat dan keinginan Genghis Khan. Kemudian hukum-hukum itu menjadi pegangan rakyat, dan mereka lebih mengutamakan hukum-hukum itu dari berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang melakukan perbuatan itu, maka dia adalah orang kafir yang wajib diperangi hingga dia kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, hingga dia tidak mau lagi berhukum dengan selain dua perkara itu, sama ada sedikit maupun banyak. Perhiasan dan tingkah laku perempuan jahiliyah, tabarrujul jahiliyah, yaitu perilaku perempuan yang mendedahkan perhiasan dan keindahan tubuhnya yang dapat menyebabkan syahwat laki-laki terangsang. Perhiasan dan keindahan tubuh harus ditutup, meskipun ada perbedaan pendapat dalam menetapkan masa jahiliyah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Namun Imam Ibnu Atiyah menegaskan dengan mempertimbangkan konteks ayat, masa jahiliyah yang dimaksudkan pada ayat itu adalah masa jahiliyah yang pernah dijumpai oleh para istri Nabi ketika ajaran Islam belum tersebar, hingga menyebabkan wanita berkelakuan buruk karena kafir. Ada banyak perilaku negatif wanita yang termasuk jahiliyah. Imam Mujahid dan Qatadah menyatakan termasuk tabarruj apabila wanita keluar rumah dan berjalan lenggang-lenggok di hadapan kaum lelaki. Imam Muqatil bin Hayyan menyebutkan termasuk sikap tabarruj adalah meletakkan tudung di atas kepala, tetapi tidak mengikatnya sehingga rantai, anting-anting dan lehernya terdedah atau terbuka, terpamerkan. Imam Mubarrad pula menerangkan wanita-wanita jahiliyah suka mendedahkan bagian tubuh yang tidak patut didedahkan, tidak patut diperlihatkan, hingga perempuan itu terbiasa duduk bersama dengan suami dan juga kawan lelakinya. Kawan lelakinya bermain dengan tubuh wanita bagian atas kain, sedangkan suaminya bermain dengan tubuh wanita yang berada pada bagian bawah kain. Malah lelaki itu kadang-kadang meminta bertukar istri. Intinya, tabarrujul jahiliyah adalah sikap tidak ada rasa malu dan tidak ada rasa cemburu pada istri. Kemudian kesombongan jahiliyah, hamiyatul jahiliyah, adalah perasaan maruah diri yang tinggi, perasaan muruah atau marwah diri yang tinggi sehingga tidak mau menerima kebenaran. Sikap seperti inilah yang tertanam kuat di hati orang musyrik Makkah, sehingga pada masa perjanjian Sulhu Hudaybiyah atau perdamaian Hudaybiyah, mereka menolak kalimat basmalah untuk mengawali surat perjanjian
dan juga menolak kata Rasulullah sebagai sifat Muhammad yang menyetujui perjanjian itu. Inilah yang diterangkan dalam surah Al-Fat, surah yang ke-48 ayat 26.